Hati sang kiai jatuh di polisi. Bagaimana jadinya apabila seorang anggota polisi yang ditugaskan untuk memberantas kejahatan di sebuah pulau, malah hamil dengan seorang kiai? Apakah polisi itu berhasil melaksanakan misinya? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di sebuah ruangan kecil dengan dinding penuh peta dan berkas kasus, Desi duduk dengan ekspresi serius. Ia baru saja menerima surat tugas baru, tugas yang akan membawanya jauh dari hiruk-pikuk kota menuju sebuah pulau terpencil. Pulau Senja. Pulau kecil, tapi banyak masalah, ujar komandan dengan nada tegas. Perjudian, miras, dan segala macam kejahatan merajalela. Tidak banyak aparat yang mau ditempatkan di sana. Aku harap kamu bisa mengubah sesuatu di sana, Des. Desi hanya mengangguk. Ia bukan tipe orang yang takut tantangan. Sejak kecil, ia sudah bermimpi menjadi polisi yang menegakkan keadilan. Kini, sebagai seorang poluan muda yang penuh prestasi, ia merasa bahwa tugas ini adalah ujian baru baginya. Namun, sesuatu dalam suara komandannya membuatnya berpikir. Jika tempat itu sampai disebut sebagai sarang kejahatan, pasti ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sana. Beberapa hari kemudian, Desi berangkat ke Pulau Senja. Begitu tiba di pelabuhan kecil yang dipenuhi kapal kayu tua, hawa panas dan aroma laut langsung menyambutnya. Pulau ini terlihat tenang di permukaan, namun firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Langkah pertama Desi adalah mendatangi kantor kepolisian kecil di sana. Ia disambut oleh beberapa petugas senior yang sudah lama bertugas di Pulau Senja. Selamat datang, Bu. Kami sudah dengar tentang prestasi Anda, kata salah satu petugas dengan senyum kaku. Desi mengangguk sopan. Bagaimana kondisi di sini? Seberapa parah? Wajah petugas itu berubah sedikit tegang. Ia menatap rekan-rekannya sebelum akhirnya berkata pelan, lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Malam pertama di Pulau Senja, Desi tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena suara ombak, tetapi karena laporan yang ia terima sepanjang hari. Perjudian berlangsung terang-terangan. Bahkan ada tempat yang disebut sebagai Istana Judi, tempat orang-orang dari luar pulau datang untuk memasang taruhan besar. Miras beredar bebas, bahkan di kalangan remaja. Pesta minuman keras sering diadakan di tepi pantai, tanpa ada yang berani membubarkannya. Warga memilih diam. Banyak yang tahu kejahatan itu salah, tetapi takut untuk berbicara atau melaporkan. Mengapa tidak ada tindakan dari kepolisian? Tanya Desi pada salah satu petugas senior. Petugas itu menghela napas. Kami sudah berusaha, Bu. Tapi, ada orang-orang kuat yang melindungi bisnis ini. Mereka punya uang dan pengaruh. Bahkan warga sendiri enggan melawan mereka. Jawaban itu membuat Desi geram. Ia tidak percaya pada alasan ketakutan. Sebagai polisi, tugasnya adalah menegakkan hukum, bukan tunduk pada keadaan. Malam itu, Desi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan mengenakan pakaian biasa, ia berjalan mengelilingi beberapa titik yang disebut dalam laporan. Saat melewati sebuah gang kecil, ia mendengar suara gaduh dari sebuah rumah. Saat mengintip dari kejauhan, ia melihat sekelompok pria duduk mengelilingi meja, memainkan kartu sambil tertawa keras. Botol-botol miras berserakan di lantai. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ketika seorang pria keluar dari rumah itu dengan wajah ketakutan. Ia tampak seperti warga biasa, tetapi dikejar oleh seseorang yang tampak sebagai penjaga tempat tersebut. Jangan coba-coba lapor polisi. Kalau masih ingin selamat, tutup mulutmu, bentak penjaga itu. Desi mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar perjudian biasa, ada intimidasi dan ketakutan yang melumpuhkan masyarakat. Saat itu, seorang ibu tua mendekatinya dengan langkah pelan.
Wanita itu menatapnya dengan ragu sebelum akhirnya berkata lirih, "Nak, kalau kau benar ingin menolong, temuilah Kiai Lukman. Hanya dia yang masih berani bicara tentang semua ini." Desi menoleh, matanya menyipit. "Kiai Lukman?" Wanita itu mengangguk. Ia pemilik pesantren kecil di ujung pulau. Ia satu-satunya yang masih berani menentang mereka. Tapi, wanita itu ragu sejenak, "Aku khawatir mereka akan mencelakainya." Desi merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Ia datang ke pulau ini dengan satu tujuan, menegakkan keadilan. Dan jika Kiai Lukman adalah kunci untuk membuka jalan itu, maka ia harus segera menemuinya. Tanpa menunggu lama, Desi memutuskan bahwa esok pagi, ia akan menemui Kiai Lukman. Keesokan paginya, Desi bergegas menuju pesantren tempat Kiai Lukman tinggal. Pesantren itu terletak di pinggiran Pulau Senja, agak jauh dari pusat keramaian. Saat ia tiba, pemandangan yang ia lihat cukup kontras dengan kondisi pulau yang dipenuhi kemaksiatan. Di dalam kompleks pesantren yang sederhana, santri-santri kecil duduk bersila di bawah pohon, membaca kitab kuning dengan suara lirih. Beberapa santri yang lebih dewasa tengah membantu di dapur, memasak untuk penghuni pesantren. Desi merasa ada kedamaian di tempat itu, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak pertama menginjakkan kaki di Pulau Senja. Saat masuk ke dalam ruang utama, ia bertemu dengan Kiai Lukman, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan janggut putih tipis dan sorot mata yang menenangkan. Pakaian putihnya sederhana, namun kewibawaannya begitu terasa. "Saya sudah mendengar tentang Anda, Bu Desi," kata Kiai Lukman, sambil mempersilakan Desi duduk. "Saya bersyukur ada aparat yang mau turun tangan di sini. Tapi, apakah Anda siap menghadapi apa yang ada di depan?" Desi mengangkat alisnya. "Tentu saja, Pak Kiai. Itu tugas saya." Kiai Lukman tersenyum tipis. "Pulau ini tidak seperti kota. Di sini, kejahatan bukan sekadar masalah hukum, tapi sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Jika Anda hanya mengandalkan kewenangan sebagai polisi, mereka tidak akan segan melawan. Tapi jika Anda masuk ke hati mereka, Anda bisa mengubah sesuatu." Desi menghela napas. Ia memahami maksud Kiai Lukman, tapi mendekati warga dengan pendekatan halus bukan keahliannya. Ia terbiasa menindak tegas, bukan bernegosiasi dengan pelaku kejahatan. Namun, seiring waktu, ia mulai mengikuti saran Kiai Lukman. Mereka bekerja sama dalam strategi pemberantasan kemaksiatan. Kiai Lukman mendekati warga dengan dakwah dan pembinaan. Ia mengajak masyarakat kembali ke jalan yang benar dengan pendekatan agama. Desi menjalankan tugas hukumnya dengan cermat. Ia mengawasi lokasi-lokasi yang dicurigai dan mulai melakukan tindakan tegas, tapi tetap dengan pendekatan yang manusiawi. Menggalang dukungan warga yang masih peduli. Perlahan, beberapa orang yang dulu diam mulai berani angkat suara dan membantu mereka. Namun, usaha mereka tidak berjalan mulus. Tak butuh waktu lama bagi para pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa Desi dan Kiai Lukman adalah ancaman bagi bisnis mereka. Suatu malam, saat Desi baru saja kembali dari pesantren, ia menemukan selembar kertas terselip di pintu rumah dinasnya. "Jangan ikut campur. Pulau ini bukan tempatmu." Desi meremas kertas itu dengan marah. Ia tahu ini peringatan pertama. Sementara itu, di pesantren, Kiai Lukman juga mulai menerima tekanan. Beberapa santri melihat orang-orang asing berkeliaran di sekitar area pesantren, seolah mengawasi mereka. Hingga suatu malam, pesantren hampir dibakar oleh orang tak dikenal. Untungnya, para santri yang masih terjaga segera memadamkan api sebelum sempat membesar. Desi yang mendengar kabar itu langsung datang. Ia melihat wajah-wajah santri yang ketakutan, dan di tengah mereka, Kiai Lukman tetap tenang. "Mereka mulai panik," kata Kiai Lukman dengan nada lembut. "Itu tandanya kita sudah menyentuh titik yang menyakitkan bagi mereka.
Namun, Desi tidak bisa tinggal diam. Malam itu juga, ia memimpin razia besar-besaran ke beberapa tempat maksiat yang selama ini beroperasi bebas. Saat penggerebekan berlangsung, beberapa preman yang menjaga tempat judi dan miras mencoba melawan. Terjadi keributan di beberapa titik, bahkan ada yang mencoba menyerang Desi secara langsung. Namun, Desi sudah siap. Dengan keahliannya sebagai polisi, ia berhasil melumpuhkan beberapa pelaku tanpa membahayakan warga sekitar. Namun, ada satu hal yang membuatnya marah, ternyata beberapa oknum aparat setempat juga terlibat dalam melindungi bisnis haram ini. Desi kini menyadari bahwa musuhnya bukan hanya para pelaku kejahatan, tapi juga sistem yang sudah lama mengakar di pulau itu. Di tengah situasi yang semakin menegang, Kiai Lukman mengingatkan Desi, kita tidak bisa mengubah keadaan hanya dengan kekerasan. Butuh waktu, kesabaran, dan keyakinan. Desi mulai memahami maksud Kiai Lukman. Sejak saat itu, mereka semakin erat bekerja sama, bukan hanya menegakkan hukum, tapi mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi tunduk pada ketakutan. Namun, di saat perjuangan mereka semakin kuat, datanglah sebuah kejutan yang tidak pernah Desi duga, lamaran dari Kiai Lukman. Setelah berminggu-minggu berjuang bersama untuk membersihkan Pulau Senja dari kemaksiatan, Desi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya, ia datang ke pulau ini dengan semangat sebagai seorang polisi yang ingin menegakkan hukum. Namun, semakin lama berinteraksi dengan Kiai Lukman, ia menyadari bahwa kebaikan tidak selalu harus ditegakkan dengan tangan besi. Ada pendekatan lain yang lebih kuat, pendekatan hati dan kebijaksanaan. Suatu malam, setelah menggelar pengajian untuk para warga yang mulai mendukung mereka, Kiai Lukman mengajak Desi berbicara berdua di beranda pesantren. Bu Desi, saya melihat ketulusan dalam perjuangan Anda. Anda bukan sekadar polisi yang menjalankan tugas, tapi seseorang yang benar-benar ingin membawa perubahan. Desi tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak Kiai. Tapi, saya tidak bisa memungkiri bahwa semua ini jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Kiai Lukman mengangguk. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Tapi ketika seseorang sudah berada di jalan yang benar, sekecil apapun langkahnya, itu tetap berarti. Sejenak, keduanya terdiam. Angin malam yang sejuk berembus lembut, membawa ketenangan di tengah perjuangan yang masih panjang. Lalu, dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Kiai Lukman berkata, saya ingin mengutarakan sesuatu yang mungkin tidak Anda duga. Tapi saya harap Anda mau mendengarnya dengan hati yang lapang. Desi menatap Kiai Lukman dengan rasa ingin tahu. Saya berniat untuk mempersunting Anda sebagai istri. Saya tahu ini mendadak, dan mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Tapi saya melihat dalam diri Anda sosok wanita yang kuat, tulus, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap kebaikan. Saya ingin kita tidak hanya berjuang bersama untuk kebaikan pulau ini, tapi juga menjalani kehidupan bersama dalam ridha Allah. Pikiran Desi langsung melayang. Selama ini, ia begitu fokus pada tugasnya sebagai polisi, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk memikirkan pernikahan. Apalagi dengan seorang ulama yang jauh lebih tua darinya. Ia tidak langsung menjawab. Ada gejolak dalam hatinya. Di satu sisi, ia mengagumi Kiai Lukman sebagai sosok yang bijaksana dan penuh keikhlasan. Namun, di sisi lain, ia masih ragu apakah ini keputusan yang tepat. Saya butuh waktu untuk berpikir, Pak Kiai. Kiai Lukman tersenyum lembut. Tentu. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Istiharahlah, dan berbicaralah dengan orang-orang yang Anda percaya. Malam itu, Desi sulit tidur. Ia akhirnya menelepon ayahnya, satu-satunya orang yang paling ia hormati dan percayai dalam hidupnya. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ayahnya mendengar dengan saksama saat Desi menceritakan perjuangannya di Pulau Senja, kerjasamanya dengan Kiai Lukman, hingga lamaran yang ia terima.
Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, ayahnya berkata, "Nak, ayah selalu percaya padamu. Jika kau merasa ini jalan yang baik, maka ayah akan merestui. Tapi yang terpenting, tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah ini yang benar-benar kau inginkan?" Desi menutup matanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar keputusan tentang pernikahan, tapi tentang jalan hidupnya ke depan. Keesokan harinya, setelah melewati malam panjang dalam doa dan renungan, Desi akhirnya membuat keputusan. Di hadapan Kiai Lukman, dengan suara mantap, ia berkata, "Saya menerima lamaran Anda, Pak Kiai." Mata Kiai Lukman berbinar penuh syukur. Inilah titik balik dalam hidup Desi, bukan hanya sebagai seorang polisi, tapi juga sebagai seorang wanita yang siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Pernikahan antara Desi dan Kiai Lukman digelar dengan sederhana di pesantren. Hanya dihadiri oleh para santri, beberapa warga yang sudah mulai sadar akan pentingnya perubahan, dan tentu saja ayah Desi, yang datang khusus untuk menyaksikan putrinya memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun tidak mewah, namun suasana begitu hikmat dan penuh kebahagiaan. Desi yang selama ini dikenal sebagai poluan tegas dan berani, kini duduk dengan anggun di samping Kiai Lukman, seorang pria yang selama ini ia hormati dan kini menjadi suaminya. Setelah menikah, Desi dan Kiai Lukman tidak berhenti berjuang. Justru, mereka semakin erat dalam membangun perubahan di Pulau Senja. Desi tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi, namun dengan pendekatan yang lebih lembut dan menyentuh hati masyarakat. Kini, ia tidak hanya menindak kejahatan, tapi juga berusaha mengajak masyarakat berubah melalui pendekatan kemanusiaan. Kiai Lukman semakin aktif dalam membina warga. Dengan pesantren sebagai pusat kegiatan, ia mulai mengadakan kajian yang lebih terbuka bagi masyarakat umum. Bahkan, beberapa mantan pelaku kejahatan yang dulu Desi tangkap mulai mendatangi pesantren dan belajar agama. Masyarakat mulai berani menolak kemaksiatan. Dengan pendekatan yang dilakukan Desi dan Kiai Lukman, warga yang dulu diam kini ikut bergerak. Banyak yang mulai meninggalkan kebiasaan buruk, bahkan tempat-tempat maksiat yang dulu ramai mulai sepi dengan sendirinya. Namun, perubahan ini tidak membuat semua orang senang. Beberapa kelompok yang masih ingin mempertahankan bisnis haramnya mulai merasa terancam. Mereka merasa kehilangan sumber penghasilan dan mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Desi dan Kiai Lukman. Suatu malam, saat Desi tengah hamil muda, sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya terjadi. Ketika ia pulang dari tugas malam, tiba-tiba sebuah mobil tak dikenal melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Dalam hitungan detik, Desi yang sudah terlatih langsung menghindar dan berguling ke tepi jalan, namun ia sempat terjatuh dan terluka. Kiai Lukman yang mendengar kabar itu segera datang. Melihat istrinya yang kesakitan, matanya menyiratkan keprihatinan mendalam. "Kita sudah terlalu mengganggu mereka, Pak Kiai," kata Desi sambil menahan sakit. "Mereka tidak akan tinggal diam." Namun, Kiai Lukman hanya tersenyum. "Bila kita berjuang di jalan kebaikan, pasti ada ujian. Tapi bukankah Allah selalu bersama kita?" Beberapa hari setelah kejadian itu, polisi yang bekerja di bawah Desi akhirnya menemukan bukti kuat untuk menangkap dalang di balik kejahatan di Pulau Senja. Ternyata, orang yang mengatur semua bisnis haram di pulau itu adalah seorang pejabat tinggi di daerah tersebut. Dengan bukti yang ada, akhirnya pejabat tersebut ditangkap, dan banyak tempat maksiat di pulau itu benar-benar ditutup secara permanen. Berita ini tersebar luas dan membuat banyak warga merasa lega sekaligus kagum dengan perjuangan Desi dan Kiai Lukman. Kini, Pulau Senja tidak lagi dipenuhi suara musik bising dari tempat maksiat. Suara adzan lebih sering terdengar, anak-anak kecil mulai belajar di pesantren, dan para pemuda yang dulu sering mabuk mulai kembali ke jalan yang benar. Desi, yang kini tengah mengandung buah hatinya, menatap pulau itu dengan perasaan bangga dan syukur. "Dulu, aku datang ke pulau ini sebagai polisi yang ingin menegakkan hukum," gumamnya sambil tersenyum. "Tapi siapa sangka, di sini aku menemukan lebih dari sekadar tugas.
Aku menemukan cinta, keluarga, dan tujuan hidup yang lebih besar. Kiai Lukman berdiri di sampingnya, menatap jauh ke arah lautan senja yang tenang. Perjuangan kita belum selesai, Desi, katanya lembut. Tapi setidaknya, kita sudah membuktikan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi, asalkan ada keberanian dan keikhlasan. Mereka pun melangkah bersama, menatap masa depan dengan penuh keyakinan.